benda yang dilempar akan jatuh ke bumi. Hal ini menunjukkan adanya gaya gravitasi. Di sini adalah gaya gravitasi atau yang bisa kita kenal dengan gaya tarik bumi. Sehingga benda apapun yang kita lempar akan tetap jatuh ke bumi. Menarik gerobak melalui jalan berbatu lebih berat dibandingkan melalui jalan beraspal karena gaya geseknya lebih besar. Karena jalan yang berbatu itu permukaannya tidak rata dan tidak halus, sehingga memiliki gaya gesek yang besar. Bola yang ditendang oleh pemain bola akan terlempar menjauh. Hal tersebut terjadi karena bola memperoleh gaya dorong, yaitu gaya dorong dari kaki kita, tendangan kaki kita. Peristiwa berikut ini yang termasuk pengaruh gaya mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Anton mengayuh sepeda ontel pada saat pergi ke sekolah. Ini dari diam menjadi bergerak. Kemudian truk melaju secara cepat kemudian direm karena lampu merah. Nah, karena ini melaju secara cepat, karena direm akan berhenti. Maka dari bergerak menjadi diam. Anak panah melaju setelah dilepaskan dari busurnya. Ini dari diam menjadi bergerak. Ini juga dari diam menjadi bergerak. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Truk melaju secara cepat kemudian direm karena lampu merah. Berikut ini yang menunjukkan adanya gaya tarik yaitu D. Kereta kuda berjalan membawa penumpang. Di sini kuda menarik beban dari penumpang. Sehingga hal ini termasuk menunjukkan adanya gaya tarik. Pemain tenis saling memukul bola supaya kembali ke meja lawan. Hal ini membuktikan benda bergerak dikenai gaya akan berbalik arah. Jadi, yang semula dari arah A, jika dikenai gaya akan berubah menjadi ke arah B, pemain kedua, kemudian sebaliknya, ke arah B, pemain kedua, dikembalikan lagi ke arah A, sehingga ini akan mengubah arah atau berbalik arah. Jika benda yang bergerak cepat dikenai gaya gesek, maka gerak benda menjadi, kita ketahui bahwa gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena gesekan dua permukaan benda. Ketika benda yang bergerak cepat dikenai gaya gesek, maka benda tersebut akan menjadi lebih lambat, karena yang awalnya tidak ada pergesekan antara dua permukaan, pada akhirnya terjadi gesekan dua permukaan benda. Kaleng bekas isi minuman tergilas oleh ban mobil menunjukkan gaya mempengaruhi. Di sini kata kuncinya adalah kaleng bekas tergilas. Karena tergilas ban mobil, maka bentuk kaleng tersebut akan berubah, sehingga gaya mempengaruhi bentuk benda. Pesawat melaju meninggalkan landasan karena memperoleh gaya dorong. Kapal sampai puluhan ribu ton tetap dapat terapung di air karena bentuknya lebar. Sumber panas terbesar di bumi adalah matahari, karena matahari adalah sumber panas terbesar dan
utama di bumi. Dua buah benda yang bergesekan akan menimbulkan panas. Misal saja ketika kedua telapak tangan kita gesek-gesekan, maka akan terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa dua benda yang bergesekan akan menimbulkan panas. Gelas diisi air panas, maka tangkai gelas terasa panas. Perpindahan panas seperti contoh tersebut disebut dengan, di sini ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara merambat. Kemudian konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir atau aliran. Kemudian radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau biasa disebut dengan pancaran. Pancaran dan radiasi adalah sama. Sehingga karena di sini dari isi gelas ke tangkai gelas itu perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi atau merambat. Berdasarkan pengamatan, gambar di bawah ini merupakan angin di sini terjadi pada malam hari. Angin yang terjadi pada malam hari adalah angin darat. Mengapa demikian? Karena angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Di sini kita lihat anak panah bertiup dari darat ke laut. Selain itu juga pada malam hari daratan lebih cepat dingin. Lebih cepat dingin daripada lautan. Sehingga angin akan bergerak mengalir dari darat ke laut menuju ke tempat yang lebih panas, yaitu laut. Berikut yang merupakan contoh pengaruh panas dapat mengubah wujud benda. Kita perhatikan di sini adalah wujud benda, berarti yang berubah nanti adalah wujudnya. Di sini yang pertama, besi dipanasi menjadi berwarna merah. Hal ini mengubah warna. Kemudian air dipanasi bergolak, ini nanti perpindahan panas secara konveksi. Yang C, kayu dibakar menjadi abu. Nah, di sini sudah terjadi perubahan wujud. Karena semula bentuknya adalah kayu, setelah dibakar menjadi abu. Sehingga contoh pengaruh panas dapat mengubah wujud benda adalah kayu yang dibakar menjadi abu. Alat untuk mengukur suhu dinamakan, di sini anemometer adalah alat untuk mengukur angin, kecepatan angin. Di sini dinamometer untuk mengukur gaya, termometer untuk mengukur suhu, dan klinometer digunakan untuk mengukur iklim. Sehingga alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Bunyi berasal dari C, benda yang bergetar. Bunyi dapat terjadi karena adanya getaran suatu benda, sehingga bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia yaitu bunyi yang getarannya di sini adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini adalah getaran yang dapat didengar oleh manusia, yaitu dinamakan audio sonik. Kemudian untuk getaran yang lebih dari 20.000 itu dinamakan ultrasonik. Bunyi ini yang mendengar adalah kelelawar. Kemudian untuk yang kurang dari 20 ini dinamakan infrasonik. Yang dapat mendengar bunyi ini adalah anjing. Bunyi merambat paling cepat melalui Bunyi tidak bisa merambat jika melalui hampa udara. Bunyi bisa merambat melalui gas, cair, dan padat. Namun, di antara ketiga media perambatan bunyi tersebut, bunyi merambat paling cepat melalui media atau benda padat, karena kerapatannya yang paling rapat, sehingga mudah untuk menghantarkan bunyi. Energi alternatif yang dapat membentuk awan adalah angin, karena panas bumi tidak, gas bumi tidak, matahari juga bukan. Keuntungan menggunakan energi alternatif yaitu mudah diperoleh, karena energi alternatif seperti air, angin, matahari,
sangat mudah diperoleh di bumi ini karena jumlahnya yang sangat melimpah dan tidak terbatas. Berikut ini yang tidak termasuk energi alternatif, yaitu gelombang air termasuk energi alternatif, angin juga termasuk energi alternatif, panas bumi juga termasuk energi alternatif. Jadi yang bukan termasuk energi alternatif adalah bensin. Manfaat angin bagi petani padi yaitu membantu penyerbukan, karena penyerbukan pada tanaman padi dibantu oleh angin. Akibat rotasi bumi terjadi siang dan malam, pergantian siang dan malam. Daerah bumi yang berhadapan dengan matahari akan mengalami siang. Benda langit yang memancarkan cahaya sendiri yaitu adalah bintang. Karena planet, bulan, bumi tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Mereka hanya memantulkan cahaya dari matahari. Jadi benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut dengan bintang. Perubahan kenampakan bulan dari waktu ke waktu dinamakan fase bulan, yaitu fase di mana bulan terlihat dari bumi. Biasanya dimulai dengan bulan mati, kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian bulan 3/4 atau biasa dikenal dengan bulan bungkuk, lalu kemudian bulan purnama atau bulan penuh. Berdasarkan gambar di bawah ini, daerah yang mengalami pasang naik paling tinggi adalah nomor 1, karena di daerah nomor 1 terlihat bulan secara penuh atau bulan purnama. Bulan purnama mempengaruhi pasang naik air laut yang paling tinggi. Keuntungan pada saat air laut surut adalah petani garam mengisi petak-petaknya. Ini adalah saat pasang. Kemudian petani garam mengambil garam. Ini juga saat pasang. Kemudian nelayan melaut, itu juga saat pasang. Keuntungan pada saat air laut surut adalah wisatawan dapat menikmati pemandangan di pantai. Adalah saat surut. Letak bintang yang lebih jauh dibanding matahari diukur dari bumi mengakibatkan bintang tampak lebih kecil, karena sesungguhnya di alam semesta ini masih banyak yang lebih besar daripada matahari. Akan tetapi karena jaraknya yang lebih jauh dibandingkan matahari jika dari bumi, maka tampak lebih kecil. Bulan mengitari bumi dalam satu putaran selama titik hari. Bulan mengitari bumi atau yang biasa kita kenal dengan revolusi bulan terjadi selama 29,5 hari, 29,5. Air pasang tertinggi pada waktu bulan purnama, karena pada waktu bulan purnama, gaya tarik bulan adalah yang paling besar. Sehingga akan mempengaruhi air pasang tertinggi. Angin dapat untuk menggerakkan turbin dari kincir yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Hujan lebat di daerah pegunungan gundul dapat mengakibatkan erosi. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air. Sedangkan abrasi adalah pengikisan yang dipengaruhi oleh gelombang air laut. Untuk korasi adalah pengikisan yang terjadi karena pengaruh angin. Sehingga hujan lebat di daerah pegunungan gundul
Karena gundul dan tidak ada pohon, sehingga tidak ada akar-akar yang mampu menyerap air tersebut, air hujan, sehingga akan terjadi erosi. Contoh perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu membuat terasiring di perbukitan adalah perbuatan yang benar. Kemudian menanam sejuta pohon juga akan mengurangi erosi. Menebang pohon sebanyak-banyaknya ini adalah perbuatan yang tidak benar, sehingga ini akan merusak lingkungan. Kemudian membangun beberapa waduk untuk pengairan, itu juga kegiatan yang benar dan tidak merusak lingkungan. Sehingga perbuatan yang merusak lingkungan adalah menebang pohon sebanyak-banyaknya. Akibat kemarau panjang yang merugikan adalah tumbuh-tumbuhan mati, karena kemarau panjang menyebabkan kekeringan dan sulitnya perolehan air, sehingga tumbuh-tumbuhan akan kekurangan air dan mengakibatkan mati. Abrasi disebabkan oleh gelombang air laut menghantam pantai, karena jika kemarau panjang di suatu daerah akan menyebabkan kekeringan. Kemudian hujan terus-menerus di tanah gundul akan menyebabkan erosi. Angin bertiup kencang di padang pasir, ini akan menyebabkan korasi. Penanaman hutan bakau di pantai utamanya untuk mencegah gelombang air laut, supaya tidak terjadi pengikisan atau abrasi. Cara mencegah erosi di daerah pegunungan adalah dengan bercocok tanam dengan sistem terasiring. Karena jika hanya bertanam padi di lereng gunung, bisa menyebabkan erosi jika proses atau sistem penanamannya tidak menggunakan terasiring atau sengkedan. Kemudian jika membabat hutan untuk pertanian, ini juga merusak lingkungan. Menata pengairan yang teratur. Ini bisa dilakukan, tapi akan lebih berpengaruh ketika bercocok tanam dengan menggunakan sistem teras iring atau sengkedan, yaitu sawah-sawah di lereng pegunungan yang dibuat bertingkat-tingkat. Kebakaran hutan mudah terjadi pada musim kemarau, karena musim kemarau akan sangat sulit dijumpai hujan dan menyebabkan kekeringan, sehingga mudah terjadi kebakaran hutan. Usaha-usaha untuk mencegah tanah longsor yaitu melestarikan tumbuhan dan daun, melestarikan hewan langka, penghijauan di jalur hijau, membuang sampah tidak sembarangan. Tanah longsor di sini adalah melestarikan tumbuhan dan daun, karena jika hutan gundul akan menyebabkan tanah longsor, sehingga melestarikan hewan langka bukan, penghijauan di jalur hijau juga bukan, karena sudah di jalur hijau, tidak perlu diadakan lagi penghijauan. Membuang sampah tidak sembarangan, ini akan mencegah banjir. Akibat gunung meletus yang menguntungkan, di sini berarti yang menguntungkan atau yang bermanfaat. Pendangkalan sungai ini merugikan, banjir lahar dingin juga merugikan, tanah di sekitar subur ini menguntungkan karena bisa digunakan untuk pertanian. Kurangnya material bangunan ini justru kebalikannya, karena jika terjadi gunung meletus maka akan banyak material bangunan. Sehingga jawabannya adalah C. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang walaupun digunakan secara terus-menerus tidak akan habis dan dapat diperbaharui kembali. Minyak bumi ini akan habis, barang tambang juga, emas dan perak juga. Sehingga sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hewan dan tumbuhan. Bahan sandang dari tumbuhan yaitu bahan sandang adalah bahan pakaian. Sehingga biasanya pakaian yang kita kenakan berasal dari kapas, pohon kapas. Tumbuhan yang disadap getahnya yaitu karet dan pinus, karena teh dan tebu, teh ini daunnya, kemudian tebu adalah batangnya, cengkeh dan tembakau ini
biji-bijinya, kelapa sawit juga bijinya, sehingga jawabannya adalah A. Berikut ini usaha untuk pelestarian tanah kecuali. Karena di sini tertulis kecuali berarti yang bukan termasuk untuk pelestarian tanah. Reboisasi, iya. Pemupukan juga iya. Pembangunan waduk juga untuk melestarikan. Yang bukan adalah pembakaran hutan. Bahan baku kertas yaitu kayu pinus, karena kelapa sawit untuk minyak, belerang bisa untuk obat-obatan, tambang mineral untuk bahan bakar bisa, untuk mengurangi limbah plastik dengan cara ditimbun tanah, dibuang di laut. Ini tidak menyelesaikan masalah. Dibakar juga akan menimbulkan polusi udara, sehingga yang tepat adalah didaur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan air terjun untuk hajat hidup orang banyak, berarti dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, yaitu untuk pembangkit listrik. Tanaman untuk bahan obat-obatan yaitu kayu putih, jahe, kunyit. Karena kangkung, bayam, dan seledri adalah sayuran, di sini bawang juga bahan untuk memasak. Kina karet di sini bukan untuk obat-obatan. Sehingga jawabannya adalah A.